pembelajaran kita mulai. Bagaimana kabarnya sayang? Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang musimnya hujan ya. Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, dan jangan lupa minum vitamin ya. Belum pembelajaran, Bu Diana mengingatkan kembali untuk absen di Google Classroom. Ya, di situ sudah ada absensinya, sudah ada pembagian kelompoknya karena kita hari ini diskusi kelompok. Dan jangan lupa untuk download materi modul sama LKPD di pertemuan kedua. Gitu ya, Nak ya. Oke, sebelum pembelajaran silahkan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Zain. Ya, Bu. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita semuanya. Gitu ya, Nak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Diana akan menyampaikan tujuan pembelajaran, identifikasi akun yang memerlukan jurnal penyesuaian sama dengan membuat jurnal penyesuaian. Oke, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran jurnal penyesuaian kemarin tentang apa, Nak? Ya, silakan Mirza. Penyusutan aktiva tetap, piutang catatan, beban yang belum dibayar, sama pemakaian perlengkapan. Oh ya, betul sekali. Kemarin memang kita mempelajari 4 jurnal ya, Nak ya. Sekarang kita tambah 2 jurnal lagi. Yang sekarang kita mempelajari tentang beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Oke ya. Sebelum materi, ada yang tahu ini gambar apa, Nak? Kwitansi. Kwitansi apa ini, Nak? Kwitansi pembayaran. Ya, kwitansi pembayaran SPP kalian ya. Oke, saya Bu Diana mau tanya, yang sudah bayar SPP? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ya. Bayar 1 bulan atau untuk berapa bulan? 1 bulan. Jihan bayar 1 bulan. Kalau Torik bayar berapa bulan, Nak? 1 semester sekaligus. Alhamdulillah, bayar SPP sekaligus ya 6 bulan. Luar biasa ya. Sebelum kita ke materi, kalian memang diwajibkan untuk bayar SPP tiap bulan. Tapi jika orang tua kalian punya uang lebih, maka bisa membayarnya 1 semester atau 1 tahun. Bayar SPP itu kan beban ya. Kalau kita membayarnya untuk 1 bulan ini berarti itu namanya beban SPP. Kalau untuk Torik, bayarnya kan bulan ke depan 1 semester, berarti itu bisa dikatakan SPP dibayar di muka. Begitu. Gitu ya, Nak ya? Ya. Sebelum kita ke materi, coba disajikan ada video. Bagaimana tayangan videonya, Nak? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, Jihan silakan sayang. Di dalam video tadi, apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka dan pendapatan diterima? Nah, bagus sekali. Jadi, beban dibayar di muka itu maksudnya adalah beban yang sudah terbayar, tapi penggunaannya untuk periode berjalan dan untuk periode yang akan datang. Jadi, beban dibayar di muka itu, katakanlah SPP tadi. SPP kan sewajarnya dibayar tiap bulan, tapi karena Torik membayarnya untuk 1 semester, berarti bisa dikatakan beban dibayar di muka. Begitu. Ya, Nak ya? Oke, untuk pendapatan diterima di mukanya, pendapatan yang sudah
penerimaan dari pendapatan untuk periode tahun berjalan, yaitu untuk tahun ini dan untuk periode tahun berikutnya. Gitu. Ya, Nak ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu Bu, mengapa kok ada 2 metode? Oke, bagus sekali Torik. Kenapa ada 2 metode? Karena beban dibayar di muka tadi untuk periode tahun ini dan tahun berikutnya, maka di situ nanti akan disesuaikan mana yang sudah menjadi beban dan mana yang belum menjadi beban. Dan di situ nanti ada 2 metode, yaitu metode harta sama metode beban. Begitu ya, Nak ya? Oke. Ada pertanyaan lagi, Nak? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kita ke diskusi ya, Nak ya. Diskusinya nanti kita menggunakan LKPD yang sudah di-download ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan waktu mengerjakan diskusinya 30 menit dari sekarang. Semoga kalian semuanya bisa berdiskusi bersama-sama untuk memecahkan dan mencari jawaban dari soal di LKPD tersebut. Begitu ya, Nak ya. Oke, silakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bu Diana untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya, Nak ya. Oke, ada kesulitan Nak diskusinya? Enggak, Bu. Alhamdulillah tidak. Kita langsung presentasi untuk kelompok 1. Ayo Handit. Itu Bu, jumlahnya bebannya sewa debit dan sewa dibayar di muka kredit sebesar 1.800.000. Ya. Dari kelompok kami, bahwa itu metode harta karena terlihat neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka dan penghutangnya saldo akun 21 Desember 400 sama dengan si berapa 1.200 sudah Bu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, sama ya berarti ya. Oke, untuk soal pertama di diskusi itu memang menggunakan metode harta ya. Kalau metode harta berarti jurnalnya beban debit, beban sewa debit, kreditnya sewa dibayar di muka dan nominalnya senilai yang sudah terjadi. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Oke, untuk diskusi selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan Ali. Jurnal beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka kredit itu sebesar 660. Terus penjelasannya dari kelompok saya itu menggunakan metode harta. Soalnya terlihat di neraca saldo ada akun iklan dibayar di muka. Perhitungannya gaya iklan 400.000 dibagi 30 kali. Hasilnya 30.000. Oke. Jadi, iklan yang sudah ditayangkan 22 kali dikali 30.000 tadi, hasilnya 660.000. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang sama atau berbeda? Sama Bu. Oh sama, oke. Oke, betul sekali ya Nak ya. Jadi penjelasan dari kelompoknya Ali sangat lengkap sekali ya Nak ya. Jadi untuk soal yang kedua ini tetap sama, yaitu menggunakan metode harta. Dilihat dari neraca saldo. Jadi jika di neraca saldonya itu terdapat iklan dibayar di muka, berarti itu jelas menggunakan metode harta. Silahkan dari kalian yang ingin menyimpulkan dari materi hari ini. Oke, Mirza, silakan Nak. Penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk membuat perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo akun mencerminkan saldo akun yang sebenarnya. Dan yang
materi hari ini tentang beban dibayar di muka dengan metode harta dan beban serta pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan dan upah. Oke, betul sekali ya. Lengkap sekali kesimpulannya. Jadi untuk penguatan dari Bu Diana di pertemuan hari ini, saya akan menampilkan PowerPoint biar bisa terlihat ya. Coba dilihat di neraca saldonya. Cara yang pertama, di neraca saldo itu jika terdapat sewa dibayar di muka, maka itu termasuk metode harta ya. Dan jika di neraca saldo itu ada beban dibayar di muka, maka itu termasuk beban dibayar di muka dengan metode beban. Oke, saya ulangi ya. Jadi beban dibayar di muka untuk metode harta, cirinya di neraca saldo itu pasti terlihat sewa dibayar di muka. Ya. Terus kalau metode beban, maka cirinya di neraca saldo itu pasti ada beban iklan. Gitu, ya. Terus untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan, maka cirinya di neraca saldo itu pasti ada pendapatan sewa. Gitu nak ya. Dan untuk pendekatan utang, maka cirinya ada iklan diterima di muka. Coba diperhatikan, iklan diterima di muka. Diterima di muka itu berarti utang. Jadi iklan diterima di muka itu diartikan dengan pendekatan utang. Dan jurnalnya, nah ini ya. Kalau metode harta, beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Kalau metode beban, asuransinya di debit dan beban asuransinya di kredit. Seperti itu. Pendapatan juga sama. Ya, pendapatan diterima di muka metode utang. Jurnalnya pendapatan diterima di muka debit, pendapatan servisnya kredit. Ya. Metode pendapatan, maka jurnalnya pendapatan servis debit, pendapatan diterima di muka kredit. Oke nak ya. Itu penguatan dari Bu Diana. Oke, ada yang ditanyakan nak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Diana mengingatkan kembali untuk melaksanakan post test yang sudah saya upload di Google Classroom. Dan untuk pertemuan minggu depan kita mempelajari neraca lajur. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan di musim hujan seperti ini ya. Jangan lupa minum vitamin. Kalau keluar harus pakai masker dan ikuti protokol kesehatan, gitu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah ya. Dan silahkan japri Bu Diana jika ada pertanyaan ya nak ya, atau kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.